Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan telah melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hal atau proses yang berkaitan dengan pengembangan diri manusia menjadi pribadi yang lebih baik juga disebut sebagai pendidikan. Di dalam pendidikan, kita mengenal yang namanya pendidikan seumur hidup. Bahkan pendidikan seumur hidup menjadi salah satu asas dari pendidikan itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan seumur hidup? Mari kita simak. Jauh sebelum orang Barat mengangkatnya, Islam sudah terlebih dahulu mengenal yang namanya konsep pendidikan seumur hidup. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan bersifat kontinu atau berlanjut, yang dimulai dari lahir hingga akhir hayat dalam bentuk belajar baik secara formal maupun informal. Sebagaimana yang telah diatur dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1973 dan 1978 tentang GBHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional, yaitu 1. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dengan ketentuan itu, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pembangunan dan watak bangsa dimulai dengan pembangunan subjek manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan manusia Pancasila. Kedua, pembangunan manusia Indonesia secara khusus merupakan tanggung jawab lembaga dan usaha pendidikan nasional untuk mewujudkannya melalui institusi-institusi pendidikan. Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yaitu seluruh aspek pembawanya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah dalam hal ini termasuk di dalamnya pendidikan keluarga. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 4, yaitu pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Mengenai hal di atas, terdapat hal yang barusan kita bahas, terdapat penegasan dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu pada pasal 26 dinyatakan peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar dalam setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Dalam penjelasan pengertian pasal 26 tersebut terdapat penjelasan sebagai berikut, yaitu setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar sekolah. Dengan demikian, setiap warga negara diharapkan dapat belajar pada tahap-tahap mana saja dari kehidupannya dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia Indonesia. B. Pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Cukup banyak dasar-dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tinjauan ideologis.
yang dimana pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua, tinjauan ekonomis, yang dimana pendidikan seumur hidup dalam konteks ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, memungkinkan hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan menyenangkan, memiliki motivasi dalam mengasuh dan mendidik anak-anak secara tepat sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi sangat penting dan besar artinya. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Pada umumnya, di negara-negara berkembang ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anaknya. Sehingga, anak-anak mereka yang kurang mendapatkan pendidikan formal putus sekolah dan tidak bersekolah sama sekali. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup kepada orang tua akan menjadi solusi bagi masalah ini. Yang keempat, tinjauan filosofis. Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan dipilih serta memahami fungsi pemerintah, fungsi DPR dan fungsi DPD dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap orang. Hal ini merupakan tugas pendidikan seumur hidup. Yang kelima, tinjauan teknologis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosi ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin, dan sebagainya dituntut selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya, seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. Yang keenam ialah tinjauan psikologis dan pedagogis. Bagaimana diakui bahwa perkembangan iptek yang sangat pesat punya dampak dan pengaruh besar terhadap berbagai konsep, teknik, dan metode pendidikan. Oleh sebab itu, tugas pendidikan jalur sekolah yang utama sekarang ialah mengajarkan bagaimana cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat dalam diri anak untuk belajar terus seumur hidupnya, memberikan skill kepada anak didik secara efektif agar dia mampu beradaptasi dalam masyarakat yang cenderung berubah secara cepat. Maka, perlu diciptakan satu kondisi yang merupakan aplikasi asas pendidikan seumur hidup atau long life education. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program pendidikan. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari follow up suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Penerapan asas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan sarana pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas dan bervariasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ananda W.P. Guruge dalam bukunya Toward Better Educational Management, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan baca-tulis fungsional. Realisasi baca-tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu a. memberikan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung. B. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan kecakapan lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, atau sebagai program pendidikan formal dan non-formal dalam rangka apprenticeship training, merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup. 3. Pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup,
dalam tiap-tiap profesi hendaknya telah tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab, bagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh, berlaku pula bagi profesional. Bahkan, tantangan untuk mereka lebih besar. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Contohnya adalah perkembangan iptek di era globalisasi yang telah memengaruhi dimensi kehidupan masyarakat, mulai dari cara memasak, menggunakan mekanik dan elektronik, hingga cara menerobos angkasa luar. 5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dalam kondisi sekarang, di mana pola pikir masyarakat semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. 6. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang merupakan bagian penting dari pendidikan seumur hidup. Juga diklasifikasikan dalam 6 kategori tentang jalur pendidikan luar sekolah, yang meliputi para buruh dan petani, golongan remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya, para pekerja yang berketerampilan, golongan teknisi dan profesional, para pemimpin dalam masyarakat, dan golongan masyarakat yang sudah tua. Beberapa kepentingan pendidikan seumur hidup. Perlunya pendidikan seumur hidup dalam beberapa hal, yakni di sini terdapat 8 hal. Yang pertama, pertimbangan ekonomi. Menurut pandangan tokoh pendidikan seumur hidup, pembentukan sistem pendidikan berfungsi sebagai basic untuk memperoleh keterampilan ekonomis berharga dan menguntungkan. Bukan berarti mereka menekankan bahwa pendidikan seumur hidup akan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan akan meningkatkan keuntungan. Tapi, hal terpenting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbesar pemenuhan diri, melepaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan eksplorasi. Yang kedua, keadilan. Keadilan dalam memperoleh pendidikan seumur hidup diusahakan oleh pemerintah. Dalam konteks keadilan pendidikan seumur hidup, pada prinsipnya bertujuan untuk mengeliminasi pesanan sekolah sebagai alat untuk melestarikan ketidakadilan. Yang ketiga, faktor peranan keluarga. Coleman dalam Review of Educational Research mengemukakan keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan pada waktu silam. Pendidikan seumur hidup dapat memperlengkapi kerangka organisasi yang memungkinkan pendidikan mengambil alih tugas yang dulunya ditangani keluarga. Dalam masalah ini, harus diperhatikan bahwa penekanan peranan pendidikan seumur hidup sebagai pembantu keluarga berarti akan memperluas sistem pendidikan agar dapat menjangkau anak-anak awal dan orang dewasa. Yang keempat, faktor perubahan peranan sosial. Pendidikan seumur hidup harus berisi elemen penting yang kuat dan memainkan peranan sosial yang amat beragam untuk mempermudah individu melakukan penyesuaian terhadap perubahan hubungan antara mereka atau orang lain. Yang kelima, perubahan teknologi. Pertumbuhan teknologi menyebabkan peningkatan penyediaan informasi yang berakibat pada meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Semakin banyaknya tersedia kekayaan materi yang berakibat kemudian dan materialisme menjiwai nilai-nilai budaya dan spiritual serta berakibat pula kerenggangan dan keterasingan manusia satu dengan lainnya. Yang keenam, faktor vokasional. Pendidikan vokasional diberikan untuk mempersiapkan tenaga kejuruan yang handal, terampil untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang ketujuh, kebutuhan orang dewasa. Orang dewasa mengalami efek cepatnya perubahan dalam bidang keterampilan yang mereka miliki. Maka, diupayakan sistem pendidikan yang mampu mendidik orang dewasa
secara radikal perubahan pandangan mengenai kapan seseorang harus di sekolah dan sekolah apa yang dalam hal ini memerlukan politik pendidikan seumur hidup. Yang kedelapan atau yang terakhir yakni kebutuhan anak-anak awal. Para ahli mengakui bahwa masa anak-anak awal merupakan fase perkembangan yang mempunyai karakteristik tersendiri, bukan semata-mata masa penantian untuk memasuki periode anak-anak, remaja, dan dewasa. Masa anak-anak awal merupakan basis untuk perkembangan kejiwaan selanjutnya. Meskipun dalam tingkat tertentu, pengalaman-pengalaman yang datang belakangan dapat memodifikasi perkembangan yang pondasinya sudah diletakkan oleh pengalaman sebelumnya. Strategi pendidikan seumur hidup. Adapun strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup sebagaimana diinventarisasi oleh Prof. Sulaiman Joseph meliputi hal-hal sebagai berikut. Nomor 1. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. Pada pendidikan seumur hidup dikenal adanya 4 macam konsep fungsi berikut. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagai suatu konsep pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Hal ini berarti pendidikan akan meliputi seluruh rentangan usia dari usia yang paling muda sampai paling tua, dan adanya basis institut yang amat berbeda dengan basis yang mendasari persekolahan konvensional. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar, dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Jadi, istilah belajar ini merupakan kegiatan yang dikelola walaupun tanpa organisasi sekolah, dan kegiatan ini justru mengarah pada asas pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, metode belajar seumur hidup adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan sangat terdorong untuk belajar di seluruh tingkat usia, serta menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Dalam keadaan demikian, perlu adanya sistem pendidikan yang bertujuan membantu perkembangan orang-orang secara sadar dan sistematik merespon untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur hidup. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dalam konteks ini, kurikulum didesain atas prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Kurikulum yang demikian merupakan kurikulum praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Nomor 2, arahan pendidikan seumur hidup. Umumnya pendidikan seumur hidup diarahkan pada orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan mereka yang sangat dibutuhkan di dalam hidupnya. Dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa. Sebagai generasi penerus, para pemuda ataupun dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup ini dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup bagi mereka sepanjang masa. Di antara self-interest tersebut membutuhkan akan baca tulis bagi mereka umumnya dan latihan keterampilan bagi pekerja. Sangat membantu mereka menghadapi situasi dan persoalan-persoalan penting, dan uang merupakan kunci keberhasilan. Yang kedua, pendidikan seumur hidup bagi anak. Pendidikan seumur hidup bagi anak merupakan sisi lain yang memperoleh perhatian dan pemenuhan karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, pengetahuan dan kemampuan anak memberikan peluang yang besar bagi pembangunan pada masa dewasanya, dan pada gilirannya masa dewasanya menanggung beban yang lebih ringan.